Ustaz mohon penjelasan singkat tentang definisi kufur asghar. Kufur asghar itu kufur kecil ya sama. Jadi dalam Islam ada besar ada kecil, syirik akbar, syirik kecil, nifak akbar, nifak kecil, kufur akbar, kufur apa? Kecil. Kufur kecil maksudnya tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi dia dinamakan kecil untuk membedakan dengan yang besar. Tetapi dia sendiri dosa besar. Contoh, syirik kecil, itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Cuma dinamakan dia syirik kecil untuk menunjukkan pelakunya tidak keluar dari Islam. Contoh kemunafikan, ya, kemunafikan ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Nifak kecil seperti berdusta, kalau ngomong selalu berdusta, dosa besar. Kalau berjanji selalu menyelisihi, idza khasama fajara, kalau dia bermasalah dia berbuat fajir, curang dalam permasalahan. Ini semua dosa besar tapi tidak mengeluarkannya dari Islam, maka disebut dengan nifak asghar. Kalau nifak akbar tidak suka dengan Islam. Mulutnya Islam tapi hatinya benci dengan syariat Islam, tidak beriman kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu nifak akbar. Sama kufur kecil, kufur besar juga demikian. Kufur kecil yaitu melakukan dosa besar disifati oleh Nabi oleh Islam dengan kekufuran tapi tidak sampai mencapai pada derajat apa? Keluar dari Islam. Tetapi itu menunjukkan tatkala disifati dengan kufur menunjukkan itu adalah dosa besar. Manakah yang lebih baik untuk dinikahi? Gadis atau janda? Wah, ini pertanyaan sensitif ya. Karena yang hadir mungkin ada yang gadis, mungkin ada yang janda. Jadi, tentu yang terbaik kalau menurut hadis Nabi adalah yang gadis, yang gadis. Makanya waktu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berjalan dengan Nabi, mereka ngobrol berdua. Maka Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, tazawwajtu, saya sudah menikah." Kata Rasulullah SAW, "Bikron am sayyiban?" Gadis atau janda? Kata Jabir bin Abdullah, "Bal sayyiban, janda wahai Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Hal la tazawwajta bikran?" Ya, tudaibuha wa tudaibuka. Tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa kau tidak menikah dengan seorang gadis yang kau bisa bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main dengan engkau. Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Ada tulaibuka, ada diartikan kau bisa mengambil air liurnya, dia bisa mengambil air liurmu. Bahkan dalam sebagian riwayat, ta'udduha wa ta'udduka, kau bisa menggigitnya dan dia bisa menggigitmu. Tapi yang terakhir tadi dhaif ya. Jadi Nabi menyarankan Jabir untuk menikah dengan gadis. Jadi ini benar namanya gadis, maka Anda akan menjadi cinta pertamanya. Tidak ada bayang-bayang lelaki sebelumnya, ya. Dia baru mengenal cinta Anda ya. Mungkin dia pernah pacaran tapi tidak sampai pada pernikahannya. Oleh karenanya semakin seorang wanita tidak mengenal lelaki itu semakin baik. Semakin wanita pernah mengenal lelaki itu semakin sulit ya. Apalagi kalau seorang sudah menjanda sampai 5 kali ya. Kemudian kita nikahi ya namanya manusia, terkadang dia bandingkan dengan suaminya yang pertama, dia bandingkan dengan suami yang kedua. Suami saya dulu yang pertama putih, kamu hitam misalnya. Suami saya dulu pertama tinggi, kamu pendek gitu. Macam-macam. Beda kalau tatkala dia gadis maka dia tidak pernah mengenal laki yang lainnya. Demikian juga wanita kalau sudah pernah pacaran dia banding-bandingkan. Maka yang terbaik adalah yang gadis ya. Tetapi kenapa Jabir menikah dengan janda? Ada maslahat yang lain. Dia mendahulukan kepentingan saudari-saudarinya. Karena ayahnya meninggal dalam perang Uhud dan ayahnya berpesan, "Jaga adik-adikmu." Maka dia bilang, "Ya Rasulullah, saya tidak ingin menikah dengan gadis yang seumuran dengan adik-adikku. Saya ingin menikah dengan seorang wanita yang bisa memperhatikan adik-adikku." Maka dia menikahi janda yang lebih berusia. Ini dalil bahwasanya Jabir mendahulukan kepentingan saudari-saudari daripada dirinya sendiri. Dan sungguh nikmat seorang kakak yang memperhatikan adiknya, adik perempuannya. Betapa sering adik perempuan kita perlu perhatian dari kita, terutama kita sudah menikah. Jangan lupakan kita punya adik-adik perempuan yang harus kita perhatikan. Nabi SAW juga ternyata tidak menikahi gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Padahal dia yang menganjurkan untuk menikah dengan gadis. Dari 9 istrinya yang gadis cuma Aisyah radhiyallahu anha, yang lainnya adalah janda. Kesimpulannya, silakanlah Anda menikah, gadis boleh, janda juga boleh. Bukankah Nabi SAW bersabda, "As-sa'i fi al-armalah wal yatim kal mujahid fi sabilillah." Seorang yang berusaha berbuat baik, memperhatikan janda dan anak yatim seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maukah Anda berjihad tanpa pedang?
Perhatikanlah para janda. Bagaimana hukum membawa anak-anak ke masjid? Pada dasarnya membawa anak-anak ke masjid hukumnya boleh dan terlalu banyak dalil akan hal tersebut, ya. Di antaranya Rasulullah SAW sendiri pernah ke masjid hamilu Umamah. Rasulullah SAW salat sambil menggendong Umamah dalam masjid yang dilihat oleh para sahabat. Demikian juga Nabi SAW pernah salat, kemudian datang Hasan atau Husain naik di atas pundak Nabi SAW. Akhirnya Nabi sujudnya lama dan para sahabat akhirnya sujudnya juga lama. Setelah selesai salat, maka mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innaka qad sajadta sajadatan atolta fiha." Ya Rasulullah, sungguh engkau sedang sujud dengan sujud yang lama, ya. Ahadatha syai'un am unzila ilaik? Apakah telah terjadi sesuatu ataukah ada wahyu yang turun makanya sujud lama? Jangan-jangan Nabi sedang sujud turun wahyu. Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun. Semuanya tidak ada. Walakin ibni hadza, akan tapi cucuku ini irtahalani. Cucuku naik di atas pundakku dan menjadikan aku seperti kuda-kudaan, seperti onta tunggangannya. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdi hajatahu. Dan aku tidak ingin aku menurunkan dia sampai dia puas dulu. Jadi akhirnya gara-gara Nabi biarkan naik di atas pundak Nabi sujudnya lama, akhirnya para sahabat jadi korban, ikut sujud apa? Lama. Ini dalil bahwasanya Nabi bawa anak-anak. Demikian juga Nabi menyatakan, inni la adkhulu fi sholatin uridu an utila fiha. Aku masuk dalam satu salat dan aku ingin memperpanjang salatku. Fasami'tu buka asabiyin. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan seorang anak. Fa atajawazu fi sholati, ya. Dan aku pun persolatku, aku khawatir mempercepat salatku, khawatir memberatkan ibunya. Ini berarti ada anak-anak yang hadir. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bi sholati wa hum sab'u sinin. Salatlah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat waktu mereka berumur 7 tahun, ya. Maka di antaranya kita bawa anak kita berumur 7 tahun untuk salat di masjid bersama kita. Ini hukum asal. Akan tapi kalau ternyata dijelaskan oleh para ulama, kalau ternyata anak-anak mengganggu jalannya salat dengan hal yang tidak wajar, ya, teriak-teriak sana sini, berlari-lari, ya, kemudian lompat sana lompat sini di tengah-tengah orang sedang salat, maka kemaslahatan salat lebih utama daripada kemaslahatan anak-anak tersebut. Kemaslahatan umum lebih utama daripada kemaslahatan pribadi. Kalau Nabi SAW melarang orang di masjid baca Quran dengan suara keras karena bisa mengganggu orang yang lain, padahal baca Quran, tapi suaranya keras bisa mengganggu orang lain, Nabi suruh tidak boleh keras-keras, apalagi tatkala sedang salat kemudian anak-anak teriak-teriak mengganggu yang lainnya, ya. Karenanya, ya, jika seorang bawa anak, hukum asalnya boleh, tapi dia berusaha menjaga apa? Berusaha menjaga anaknya. Jangan sampai dia kemudian gara-gara ingin mencatat akhirnya anaknya mengganggu ibu-ibu yang lain tidak bisa catat, ya. Ya. Untuk itu dia korban. Dia tidak usah mencatat, dia jaga anaknya, dia lihat anaknya, nanti dia ulang di rumah atau dia catat di rumah, ya. Jadi seorang harus memikirkan orang lain pula, ya. Terkadang kita juga harus kasih uzur. Terkadang sebagian ikhwan atau akhwat dia harus bawa anaknya, dia ingin ikut pengajian, ya. Atau sebagian orang suaminya istrinya lagi tidak di rumah, anaknya mau dia tinggal di rumah, dia ingin sholat berjamaah. Ini itu terjadi, terkadang kejadian seperti itu. Kalau dia mau pergi sholat berjamaah, istrinya tidak di rumah, anaknya harus dia bawa. Kalau dia bawa anaknya, akan timbul keributan di masjid. Terkadang adanya nangis-nangis, teriak-teriak, ingin sholat ke masjid, ya. Saya pernah dulu anak saya Zainab perempuan, saya mau ke masjid, dia nangis-nangis, terus saya bilang, Zainab, ke masjid itu yang laki-laki, Zainab. Kalau perempuan di rumah saja. Kata Zainab, saya laki-laki, Bi. Pokoknya dia mau ikut. Ini kejadian saya alami sendiri. Saking ingin ikutnya, dia bilang, saya laki-laki, Abi. Ya, dia pingin ikut. Jadi terkadang kita harus bawa anak kita memang dalam kondisi tertentu. Tapi kalau kita sudah bawa ke sini, ya, kita harus jaga baik-baik. Jangan saya mengganggu yang lain. Adapun kalau anak sudah berusia 7 tahun atau sudah bisa dikasih tahu, maka itu tidak mengapa. Makanya kalau seorang bawa anaknya
dari rumah menuju masjid, di tengah jalan dia kasih tahu, "Nak, kamu jangan ribut, Nak. Masjid itu bukan tempat main-main. Masjid adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Masjid tempat baca Quran, tempat ngaji, bukan tempat untuk main-main." Diingatin terus. "Awas, Nak, kalau kamu lari-lari nanti Abi cubit. Awas ya, Abi cubit bagian atas, bagian bawah ya. 3 kali ya." Ya, diingat terus sampai dia langsung Allahu Akbar, tenang dia. Mau dicubit takut dia. Akhirnya dia mau gerak-gerak takut dicubit. Jadi intinya boleh, tapi perhatikan jangan sampai mengganggu yang lain. Kalau anak sudah lari sana lari sini, dibiarkan berkelompok dengan anak yang lain, teriak-teriak sana teriak sini, akhirnya sholat terganggu, pengajian juga terganggu. Ya. Maka wajar sebagian ustaz terkadang melarang mutlak anak-anak dibawa ke pengajian. Saya tidak melarang mutlak ya. Saya melarang, saya jamak ada menjamak 2 dalil. Saya bilang boleh bawa tapi harus dijaga. Kalau suara kecil-kecil sedikit-sedikit insya Allah semua bisa memahami. Tapi kalau teriak-teriak terus-terusan maka ibunya harus bertanggung jawab. Segera ambil anak tersebut. Kalau perlu sholat berjalan ambil anaknya. Ya, jangan dia sholat dengan anaknya ribut-ribut, dia ambil anaknya. Pegang anaknya. Ya, daripada akhirnya yang lain terganggu. Ustaz, apakah amal yang pernah dilakukan karena ujub dan riak membuat pahala kita gugur dan setelah itu kita bertobat, apakah amal baik yang gugur itu bisa kembali? Jadi dulu dia menyumbang masjid 1 miliar, dia riak. Terus ikut mengaji, "No, dulu saya riak, gimana 1 miliar saya? Saya bertobat kepada Allah, apakah sekarang amal saya diterima?" Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan tidak ada yang kembali karena asalnya amalnya tidak diterima. Apa yang mau kembali? Paham? Amal yang dilakukan itu riak, dan riak itu tidak bukan merupakan amal soleh. Bagaimana mau dikembalikan? Sebenarnya Allah mengatakan kembali. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Dan tidaklah terhalangi dari mereka diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah. Orang-orang kafir zaman dahulu mereka juga menyembelih, mereka juga bersedekah, mereka juga nyambung silaturahmi, mereka juga menjamu tamu. Namun mereka kafir, mereka musyrikin. Tapi kalau mereka masuk Islam, seluruh amalan tersebut akan kembali kepada mereka. Nah, mereka waktu melakukan amal soleh, kufurnya kufur akbar, tidak diterima. Tapi waktu mereka masuk Islam, ini amal diterima. Maka apalagi amal yang hanya sekedar riya. Ini pendapat ulama yang lain. Tapi kalau Ibnu Qayyim, kalau ulama lain mengatakan tadi, kalau seorang riya dan bertobat amal diterima lagi. Tapi kalau Ibnu Qayyim enggak. Ente pilih mana? Pendapat Ibnu Qayyim atau ulama yang lain? Ustaz, apakah setelah salat sunnah qabliyah disunahkan pindah tempat ketika akan melakukan salat wajib? Masalah pindah tempat tatkala salat wajib terus pengen salat sunnah kita pindah tempat atau sebaliknya. Ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Sebenarnya ulama memandang hadisnya diperselisihkan apakah dia sahih atau dhaif ya. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan ya. Tetapi maksud saya, kalau kita menganggap hadis tersebut sahih, kita ingin mengamalkan, maka jangan kita merepotkan orang ya. Dia lagi duduk, pindah. Jangan repotkan orang. Kalau dia mengerti kita berdiri, dia berdiri dengan sendirinya kemudian dia ingin berpindah, maka alhamdulillah. Tapi jangan kita repotkan apa? Dia lebih utama dengan tempatnya, maksud saya demikian ya. Kalau kita sendirian kita bebas mau pindah. Sebenarnya mengatakan karena semakin banyak yang menjadi saksi tentang salatnya ya. Dibantah bagi yang mendhaifkan mengatakan kita pun salat satu tempat dia bersaksi 2 kali sama saja. Jadi intinya ini kembali kepada hadis tersebut sahih atau tidak. Tetapi hadis ini tidak diamalkan di Masjid Nabawi ya. Rata-rata orang salat di tempatnya dia salat fardu, dia salat sunnah di situ juga ya. Tapi sesungguhnya hadis tersebut diperselisihkan tentang kesahihannya. Cuma saya ingatkan kalau antum ternyata ingin pindah setelah sholat fardu, ingin sholat sunnah di tempat yang berbeda, maka jangan merepotkan orang lain. Dan alhamdulillah kebanyakan ikhwan sudah paham, begitu dia berdiri, yang lain juga berdiri kemudian pindah tempat. Tapi kalau yang tidak paham jangan dipaksa, minggir, jangan. Ya. Saya sering baca dengar kisah meninggalnya Rasulullah SAW, namun ada kisah yang ia meninggal di pangkuan Fatimah. Enggak benar, ini hadis dustanya orang Syiah. Nabi meninggal di pangkuan siapa? Aisyah. Nah, Nabi SAW dirawat oleh istri-istrinya. Sampai akhirnya di menjelang meninggal Nabi mengatakan, "Aina ana godan?" Besok saya dirawat di mana? Besok saya dirawat di mana? Yuridu yauma Aisyah. Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah. Akhirnya istri Nabi yang lain paham. Mereka
mengorbankan jatah nginap mereka, semuanya diberikan kepada Aisyah. Kenapa? Nabi lagi sakit parah dan Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah. Sampai akhirnya Nabi meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari hadis tentang Nabi tidak pernah mencela makanan, bagaimana jika kita telah mengikuti hadis di atas hingga akhirnya yang memberi makanan bertanya, misal istri, karena makanan tersebut tidak kita makan. Jadi istri sudah kasih makanan, terus istri tanya, gimana? Kenapa enggak makan? Apa jawaban kita? Tidak ada di kampungku. Ini semua di kampung ada nasi, tempe, kangkung. Ya antum carilah kata-kata yang baik ya. Ya, lagi apa atau bilang aja enak tapi bagaimana? Ya susah memang kalau menerapkan hadis Nabi, susah ya. Susah. Mungkin kita tidak bisa. Ini tidak haram mengomentari, tidak. Ini hanya menjelaskan tentang bagaimana tingginya budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai makanan pun tidak pernah beliau celah ya. Tapi kalau antum bilang sayang, masya Allah makannya enak tapi kurang garam, kan bisa aja ya. Kok lebih enak yang kemarin sayang, ini ada ya bisa aja yang buat sayang tidak tersinggung ya.